Haibati fillah, tapi kita di manusia ini tetap ya digoda dengan harta. Sehingga kalau bicara bahagia itu ya harta lah menurut kebanyakan orang. Di surat Al-Qasas ketika Allah menceritakan tentang Qarun, coba kita baca di ayat 79. Ayat 79 dulu. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Maka keluarlah dia, Qarun, kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Itu yang terjadi sama kita. Kita ingin. Lagi di lampu merah, tahu-tahu ada Lamborghini yang parkir. Kita akan melihat, Allah, senengnya orang ini. Ketika ngelihat mobilnya, ya. Kemudian tahu-tahu keluar dari mobil itu, dia dengan pasangannya yang cantik, dengan perawakannya yang tinggi. Kita akan berpikir, ya Allah, kapan anak punya kayak gitu? Disambut dengan karpet merah. Semua orang hormat kepada dia. Bodyguard di kanan kirinya. Ketika dia memerintah, semuanya berupaya untuk melaksanakan perintahnya. Ketika dia ingin sesuatu, keinginannya langsung dipenuhi. Apalagi mereka ngelihat Qarun, waduh, yang memiliki kereta kencana yang terbuat dari emas keretanya. Kuda-kudanya dipakein baju dari emas. 300 dayang-dayangnya ada di hadapannya. Kunci-kunci gudangnya dipikul. Maka yang melihat Qarun pada waktu itu, mereka ingin seperti Qarun. Dan mereka mengatakan, innahu ladzu hadzin azim. Dia adalah orang yang punya keberuntungan yang besar sekali. Seneng uripe wong iki. Mungkin gitu katanya. Taib. Itu pandangan orang-orang yang ambisinya dunia. Bagaimana dengan pandangan orang-orang yang mengetahui hakikat kehidupan dunia? Yang seharusnya bicara bersaing, apa sih yang engkau mau bersaing sama saudara-saudaramu? Semua akan ditinggalkan. Baik, apa kata orang-orang yang memiliki ilmu? Nah, tafadhal. Ayatan fakat Ustaz? Iya, ayat 80 ya. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu. Ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Ini beda pandangan. Yang punya ilmu tentang hakikat kehidupan, dia tidak akan menyatakan Qarun itu beruntung sekali. Dia juga tidak akan kagum dan heran. Kenapa? Karena harta yang dimiliki Qarun itu tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Sedangkan kita bisa dapat nyamuk beribu-ribu nyamuk. Ini satu sayapnya aja. Dunia dan isinya ini tidak dapat menandingi satu sayap nyamuk. Maka mereka mengatakan, thawabullahi khairun liman aman wa amila salihan. Pahala dari Allah itulah yang lebih baik buat siapa beriman dan beramal soleh.
Dan nggak dikasih itu kecuali orang-orang sabar ya. Sabar. Sabar menahan diri dari keinginan-keinginan yang terlarang. Sabar menahan lisan kita dari mengucapkan ucapan-ucapan yang terlarang. Sabar menahan fisik kita dari terjebak bersama orang-orang yang ambisinya duniawi. Karena ketika ambisinya duniawi, tadi yang disebutkan, kefakiran ada di kedua matanya, urusannya diruwetkan sama Allah, dan dunia tidak datang kecuali yang sudah ditakar buat dia. Taib. Ada 3 manusia dalam cerita ini. Yang pertama Qarun bersama kemewahannya, bersama hartanya. Yang kedua adalah orang-orang yang ambisi dunia. Yang ketiga adalah orang-orang yang ambisinya akhirat, yang berilmu dan dia tahu dengan hakikat kehidupan dunia. Taib. Kejadian pertama adalah kejadian bersama Qarun. Apa yang terjadi sama Qarun? Coba kita baca. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. Maka kami benamkan dia, Qarun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Lihat, aktor pertama dalam cerita ini adalah Qarun. Bersama kemewahannya Allah benamkan. Supaya kita tahu ya, bahwasanya dunia ini ya Allah nilainya. Kalau antum melihat kejadian tsunami, kalau antum melihat kejadian keonaran yang dibuat oleh manusia, mobil-mobil dibakar, ini habis, rumah dihancurin ya. Kita lihat kadang-kala ada banjir bandang yang membuat negeri itu, kita tahu nggak ada nilainya. Mobil yang mungkin orang ingin mendapatkannya, jadi nggak ingin. Qarun dibenamkan bersama hartanya, bersama rumahnya. Qarun hanya tinggal cerita. Taib, ini yang pertama. Taib, orang yang kedua, yang tadi ambisinya dunia, yang takjub dan kagum dengan Qarun dan berpikir kaya itu adalah sumber kebahagiaan. Dan dia berpikir Qarun adalah orang yang bahagia. Sehingga mereka ingin seperti Qarun. Setelah mereka melihat apa yang terjadi dengan aktor pertama, Qarun, apa kata mereka? Tafadhal dibaca. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون. Dan orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukan Qarun itu berkata, aduhai, benarlah kiranya Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya pada kita, tentu dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Allahu Akbar. Nggak jadi mereka. Mereka merasa ternyata miskin itu nikmat. Coba mereka dikasih seperti Qarun, mereka akan dibenamkan juga seperti Qarun. Maka mereka sadar bahwasanya kondisi aku ini adalah kondisi yang paling baik. Sehingga dia bersyukur kepada Allah. Kemarin mau seperti Qarun, keesokan harinya enggak, sudah kondisi ini lebih baik, kata mereka. Karena mereka tahu bahwa apa yang terjadi pada hakikatnya pelajaran buat semuanya. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisal ghina an kathratil arab, walakinnal ghina ghinan nafs." Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda.
Bukan. Tapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Jiwanya kaya. Bagaimana jiwa yang kaya? Jiwa yang kaya adalah jiwa yang menerima apa yang Allah berikan. Yang ambisinya adalah akhirat. Yang Nabi SAW dalam hadis lainnya mengatakan, menjelaskan ya tentang hakikat kekayaan jiwa. Beliau mengatakan, irda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Ridhalah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Apa aja yang Allah berikan kepada engkau nerima. Menerima dengan cara mensyukurinya, memuji Allah atas nikmatnya, mengaku itu nikmat dari Allah, dan menggunakannya dalam ketaatan. Engkau ridha, engkau akan menjadi orang yang paling kaya di dunia.